Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Setio di channel Sahabat Bakul. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, sahabatku? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam keadaan ceria, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini saya akan coba berbagi tutorial atau cara bagaimana mengolah ayam ya. Mengolah ayam untuk marinasi, proses marinasi untuk fried chicken ataupun ayam bakar, agar hasilnya daging tersebut lebih lembut. Bagaimana cara proses marinasi yang saya lakukan itu nanti tanpa melalui proses freezer ya, atau waktunya lebih singkat, bisa langsung digoreng dan insya Allah hasilnya bumbunya meresap dan dagingnya lebih lembut. Bagaimana caranya, sahabatku semua? Kita simak saja ya. Cara pertama, lebih baik kita bersihkan dulu ya. Lalu kita cuci dulu ya. Lalu kita siapkan wadah setelah kita cuci. Nah, agar bumbunya lebih meresap, untuk bagian pahanya kita lakukan proses penyayatan seperti ini teman-teman. Jadi nanti bumbunya lebih meresap, dan ketika direbus untuk ayam bakar ini nanti jadi tidak terlalu lama, yang dapat mengakibatkan ini rontok teman-teman. Biasanya di sini akan terjadi lubang kalau kelamaan dan rontok. Hal yang sama juga dilakukan pada bagian sayap teman-teman. Pada penyayatan di sini ya, cukup satu sayatan. Lakukan semua sampai dengan selesai ya. Ya teman-teman, untuk bagian paha dan sayap sudah saya lakukan penyayatan semua ya. Terkhusus untuk bagian dada, ini saya akan pesannya dada saja ya. Untuk paha atas misalnya saya ambilkan contohnya yang sudah ada ya. Ternyata untuk paha atas masih frozen ya, jadi nggak bisa. Ini di sini ada satu mencoba cari. Ternyata adanya dada semua ya teman-teman. Untuk bagian dada bisa cukup dengan cara ini namanya kalau orang Jawa dipetek kayak gitu ya, dipatahin tulangnya, atau menggunakan alat bantu seperti golok gitu ya, dicacah atau dipotong, jangan sampai putus ya. Yang penting bagian tulangnya itu patah ya, kita potong itu bagian tulangnya menjadi dua sisi aja ya, jangan terlalu banyak atau dicacah-cacah kayak gitu ya. Dan untuk bagian dada yang seperti ini kita cukup menyayat seperti ini, jangan terlalu dalam ya, biar nanti bumbunya merasap ke dalam. Nah, untuk yang bagian dada mentok yang segitiga ini kita sayat di sini aja ya. Kalau bagian seperti ini ya, dada yang sudah seperti ini tidak perlu kita lakukan penyayatan. Lakukan aja prosesnya sama seperti tadi ya. Baik, setelah proses penyayatan sudah selesai, kita lanjutkan dengan mencuci yang untuk kedua kali teman-teman. Ini saya menggunakan mangkok kecil ini buat menutup ini, karena tutup ini udah hilang, jadi saya menggunakan mangkok. Sama aja ya, yang penting fungsinya sama ya. Ya teman-teman,
untuk menjadi seorang pedagang memang kita dituntut untuk kreatif ya, kreatif. Ini tempat tatakan panggangan bekas punya kakak saya pakai buat alat untuk meniriskan ayam seperti ini ya. Nanti ketika sudah dicuci semua dengan air bersih seperti ini, kita langsung tiriskan ke sini teman-teman, biar kadar airnya berkurang. Jadi nanti daya resapnya meresap bumbunya lebih kuat ya, bumbunya lebih meresap. Oke, buat para pedagang semuanya atau yang ingin merintis dagang seperti saya ini, khususnya chicken ataupun ayam bakar, tetap semangat ya. Yang ingin berjualan harus siap mental ya, nggak boleh lembek ya. Untuk tantangan seorang pedagang, satu yang saya rasakan itu berat banget ya, kalau rasa malas itu datang. Karena rasa malas itu menurut saya musuh utama ya, karena untuk masalah pembeli itu kan datangnya dari Allah ya. Jadi saya tidak terlalu memikirkannya, kita hanya berusaha tawakal atau ikhtiar dan tawakal ya. Baik, setelah kita tiriskan, kita diamkan kurang lebih 5 menit aja ya. Kita tunggu sampai tiris kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Udah 5 menit ya kurang lebih ya. Selanjutnya kita masuk ke proses marinasi. Alat yang saya gunakan adalah wajan. Kenapa menggunakan wajan? Ini wajan serbaguna ya, untuk menggoreng juga bisa untuk marinasi. Karena ketika menggunakan wajan kita akan lebih mudah ya, lagi-lagi lebih mudah untuk membalikannya. Beda lagi ketika kita menggunakan ember atau baskom misalnya. Baik, kita masukkan semuanya ya ayamnya ke sini. Ya, ini ada pesan masuk biasa, partner kerja istri saya. Oke, udah kita masukin semua. Selanjutnya saya akan ambil bumbu marinasi ya. Ya ini teman-teman, bumbu marinasinya saya bawa dari rumah, karena ini saya punten juga dadakan ya, karena hari ini juga ada pesanan yang harus cepat dikerjakan. Jadi saya biasanya mengolah ayam di rumah ya, tapi saya sekarang mengolah ayam di lapak atau di warung saya. Untuk bumbu marinasinya saya udah membuatnya dari rumah ya teman-teman. Insya Allah besok kalau ada waktu saya akan sharing bagaimana cara membuatnya ya. Sedikit bocoran aja ya. Ini terdiri dari pertama bumbu balado, kedua merica bubuk, selanjutnya kunyit bubuk, bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, vetchin atau saya sebut seringnya micin ya, micin, terus garam ya. Itu teman-teman resepnya. Ini bumbu yang sudah jadi. Untuk 1 kilo ayam saya menggunakan 1 sendok makan bumbu marinasi. Insya Allah besok saya kalau ada waktu akan sharing bagaimana caranya membuat bumbu marinasi ini ya teman-teman. Baik, karena ini ayamnya 4 kilo, saya akan menggunakan 4 sendok ini ya bumbu marinasi ya. Oke, udah 4 sendok ya. Langsung kita aduk saja teman-teman. Dan ini akan lebih mudah ketika menggunakan wajan ya. Lakukan pengadukan sampai merasa merata ya.
seringkali bahan pokok atau bumbu-bumbu itu sering naik, tapi jangan takut, pasti ada saatnya turun juga ya. Saya paling kerasa itu kalau cabai mahal itu, soalnya sambal kan tiap hari pemakaiannya banyak ya. Kalau ayam tidak terlalu signifikan, dan juga minyak itu menurut saya tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu berpengaruh bagi saya. Sangat berpengaruh itu kalau cabai mahal. Nah, kalau nyampein 80.000 dulu kepala udah pusing. Mungkin ada teman-teman yang bisa menyiasati bagaimana menghadapi semua itu. Contohnya seperti tadi cabai mahal ya, ini udah tercampur ya. Selanjutnya kita siapkan termos, yaitu termos es. Ini teman-teman, termos es ya. Nah, disinilah rahasianya ya teman-teman. Untuk marinasi hanya cukup setengah jam dan hasilnya memuaskan, atau bumbunya meresap, dagingnya juga lembut. Itu kata pelanggan saya, padahal saya lakukan proses marinasi hanya setengah jam, ketika itu mendadak ya. Jadi kita masukkan semua seperti ini. Untuk hasil yang lebih maksimal ini untuk paha dan sayap sebaiknya di bagian bawah ya, bagusnya ditata ya, karena paha dan sayap itu kan pasti ada kulitnya ya, beda dengan dada dan paha atas ya, pasti terselimuti oleh kulit. Nah, inilah sudah selesai teman-teman proses marinasinya. Kemudian kita tutup cukup setengah jam ya, kalau itu buat dadakan. Kalau tidak buat dadakan, setengah jam di suhu ruangan atau tidak di freezer ya. Setelah itu kita masukkan ke freezer biar tidak bau teman-teman. Demikian ya. Jangan lupa ini cara untuk proses marinasi yang kita dikejar atau diburu-buru ya waktunya. Misalnya ada pesanan dadakan seperti ini, cukup dengan setengah jam saja ya. Demikian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya buat kita semua.